Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Asahan. Di sini kami ingin mempraktikkan proses coaching yang mana kami nanti akan secara bergantian berperan. Ada sebagai coach, kemudian ada sebagai coachee, dan juga sebagai observer. Nah, untuk ilustrasi yang pertama yaitu nantinya akan dibawakan sebagai coach itu ada Bu Desi Andriani, kemudian coachee itu ada Ibu Canta, dan observer itu ada saya sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita saksikan secara bersama-sama. Adapun kasus pertama yaitu ilustrasinya seorang murid ketika disuruh untuk bekerja sama dengan teman-temannya tidak mau. Nah, dia selalu memilih alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya. Nah, jadi ia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya juga secara sendiri. Nah, bagaimanakah menyikapinya? Mari kita simak percakapan berikut ini. Silakan Ibu. Permisi Bu, bisa saya meminta waktunya sebentar? Boleh nak, silakan. Terima kasih Bu. Ada perlu apa nak kamu jumpai ibu? Begini Bu, ada hal penting yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Ngomong-ngomong Ibu tidak keberatan kan? Oh silakan, ibu tidak keberatan nak. Sebenarnya saya ingin bercerita Bu, tapi saya masih bingung Bu. Kenapa harus bingung? Kalau kamu mau bercerita sama ibu, silakan aja. Siapa tahu dengan bercerita dengan ibu bisa membuat kamu menyelesaikan masalahmu. Dan sebelumnya ibu mau bertanya, apa tujuan yang kamu harapkan dalam pertemuan kita ini? Sebenarnya Bu, saya berharap setelah diskusi dengan Ibu, saya dapat menyelesaikan masalah saya Bu. Nah sekarang apa yang menjadi permasalahan kamu? Kami kan sekarang sedang mengerjakan tugas bahasa Inggris berkelompok Ibu. Tapi saya ingin sendiri aja Bu. Saya tidak mau gabung dengan teman-teman saya. Kenapa nggak mau kerja kelompok sama mereka? Saya merasa tidak nyaman aja Bu. Terus ada lagi? Kayaknya saya tidak cocok dengan mereka Bu. Apa yang membuat kamu tidak cocok dan tidak nyaman sama mereka? Sebenarnya saya mau gabung sama mereka dan kerja kelompok Bu. Tetapi saat saya dan teman-teman saya sedang mengerjakan tugas, itu teman-teman saya selalu bermain, berbicara dan main HP Bu. Jadi saya lebih nyaman sendiri Bu. Terus selama ini apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Selama ini kan saya sering bekerja kelompok dengan teman-teman saya juga Bu. Tetapi teman saya aja yang nggak peduli Bu. Terkadang saya juga mau membantu dan memberikan jawaban kepada teman-teman saya yang tidak bisa menjawab Bu. Jadi kalau ibu simpulkan alasan kamu tidak mau kerja kelompok dengan mereka itu karena setiap ada kerja kelompok kamu selalu kerja sendiri dan teman kamu terkesan tidak peduli gitu ya? Iya Bu, terus setiap mata pelajaran yang ada kelompoknya Bu, saya selalu meminta mengerjakan sendiri Bu, karena rasanya lebih nyaman Bu. Iya, mungkin kamu perlu tahu nak kalau mereka itu menganggap kamu itu lebih pintar. Nah, kira-kira nih ke depannya apa yang akan kamu lakukan? Saya bingung Bu, kira-kira gimana ya Bu? Nah, ini nih, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan agar ke depannya kamu bisa bekerja sama yang baik dengan teman-teman kamu di kelas? Mungkin hal yang pertama yang saya lakukan itu Bu adalah meminta maaf kepada teman-teman saya Bu. Setelah saya minta maaf, saya akan mengajak teman-teman saya membuat kelompok belajar Bu. Setelah itu saya akan membantu teman-teman saya yang membutuhkan Bu. Nah, gitu dong sama ibu. Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin kamu lakukan ke depannya? Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi Bu. Dan saya akan membantu teman-teman saya agar menjadi lebih aktif dan membutuhkan Bu. Wah hebat, ibu senang sekali mendengarnya. Dan kalau ibu bisa nih ya, komitmen kamu dalam mewujudkan hal ini bagaimana? Mungkin setelah pulang sekolah Bu, saya akan membantu teman-teman saya Bu. Setelah itu saya akan menemani teman-teman saya dan membuat kelompok belajar Bu.
kan kamu punya rencana nih, kamu perlu bantuan. Kira-kira siapa yang kamu perlukan untuk menjalankan rencana kamu? Iya Bu, saya butuh bantuan dari wali kelas saya atau mungkin guru kelas dan teman-teman saya Bu. Wah, luar biasa nak. Ibu sangat mendukung. Kamu bisa mempunyai rencana dan komitmen yang sangat bagus untuk menjalankan rencana kamu ini. Semoga kamu bisa ya nak. Semangat ya. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya. Saya permisi dulu ya Bu. Iya Nak Hanis, sama-sama. Oke, baiklah ibu-ibu, setelah saya amati pembicaraan dari hasil observasi yang telah dilakukan proses coaching barusan dilakukan, bahwasanya di sini saya melihat tujuan itu terlihat jelas. Adapun si kunci tadi yaitu Bu Canta menginginkan agar setiap kerja kelompok itu mau diajak secara bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian pada identifikasi masalah, si coach juga bertanya pada kunci sehingga kunci merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri si coachnya. Kemudian pada rencana aksi, bahwasanya si coach juga bertanya apa yang akan dilakukan. Di sini sangat terlihat jelas juga coach benar-benar mengarahkan coach agar mengenal kompetensi dirinya agar melaksanakan rencana apa yang akan dilakukannya ke depannya. Nah, kemudian yang terakhir pada sisi tanggung jawab, di sini juga saya melihat bahwasanya si coach itu menunjukkan hal yang sangat positif. Nah, jadi dia harus semangat kemudian untuk mengajak teman-temannya itu saling bekerja sama ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kemudian kita masuk kasus yang kedua. Adapun kasus kedua yaitu yang berperan sebagai coach itu saya sendiri, kemudian coachnya yaitu Ibu Canta. Nah, sebagai observernya itu adalah Bu Desi. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Adapun ilustrasinya itu adalah, Baiklah Bapak Ibu, kita akan memasuki kasus kedua, di mana di kasus kedua ini kita akan mempraktekkan coaching dengan Alur Tirta, di mana permasalahannya adalah sebagai guru matematika kelas 10 yang punya permasalahan bahwa siswa yang dia didik merasa kurang antusias, kemudian kurang fokus dan motivasinya rendah akibat hasil ulangan rata-rata di bawah KKM. Nah, seperti apa sharing coaching Alur Tirta ini? Kita saksikan video berikut. Selamat siang Bu. iya selamat siang Desi. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh, tentu saja boleh. Kebetulan Ibu hari ini lagi free. Emang kira-kira ada apa ya Bu? Sepertinya wajah Ibu sangat sedih saya lihat. Iya Bu, begini Bu, sebenarnya saya mau sharing tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Bu, yaitu pada pembelajaran matematika di kelas 10 TBSM 2 Bu. Emang ada kenapa kelas 10 TBSM 2 Bu? Begini Bu, di kelas 10 TBSM 2 itu Bu, itu nilainya itu Bu, nilai KKM-nya itu rata-rata 80% siswanya itu nilai KKM-nya rendah loh Bu. Jadi padahal saya sudah berusaha Bu untuk memberikan materi itu semaksimal mungkin, tapi masih saja Bu, siswanya itu kurang antusias dan kurang paham dalam pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh, seperti itu ya. Kira-kira menurut Ibu apa ya permasalahannya? Nah itulah Bu, saya rasa permasalahan itu pertama karena anak itu mungkin malas belajar. Ya sudah sering sih saya tegurkan Bu, tapi ulang lagi Bu, balik lagi kembali lagi seperti itu gitu Bu. Seperti itu ya. Sebelumnya Ibu melihat nggak anak-anak Ibu itu tertarik nggak dengan pembelajaran yang telah Ibu berikan sama mereka? Sepertinya kurang. Apa yang membuat mereka itu kurang dengan pembelajaran yang telah Ibu berikan? Mungkin media yang saya berikan itu terlalu sederhana ya Bu, karena saya hanya menggunakan buku cetak dan mencatatkan materinya itu ke papan tulis Bu. Oh seperti itu. Kira-kira sebelumnya media apa saja yang Ibu berikan sama mereka? Sebelumnya hanya buku cetak dan mencatat di papan tulis. Kemudian hal lain ya seperti diskusi lah Bu, seperti itu. Jadi Ibu mengajar dengan cara seperti itu saja? Iya, hanya seperti itu saja. Paling saya tambahkan dengan diskusi. Oh seperti itu. Kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Apa kira-kira yang cocok dilakukan agar anak-anak Ibu itu antusias dan semangat dalam menerima pembelajaran dari Ibu? Begini Bu, saya lihat di sekolah itu ada Infokus ya Bu, yang mungkin saya bisa menggunakan itu Bu dengan membuat media pembelajaran seperti membuat video dan menggunakan PowerPoint Bu.
Nah, saya rasa itu sangat bagus karena siswa-siswa sekarang kan mereka sangat tertarik dengan media-media atau dengan cara menampilkan video-video yang menarik. Saya rasa itu sangat membuat siswa itu sangat tertarik gitu dalam proses pembelajaran. Ada hal yang lain nggak Bu kira-kira? Ada Bu, misalnya dengan menggunakan handphone Bu. Sekarang kan siswa itu Bu ya sangat tertarik kan dengan menggunakan handphone. Mungkin saya bisa membuat dengan menggunakan handphone itu membuat bahan pembelajaran seperti pembuatan game seperti itu Bu, pemanfaatannya. Nah, itu sangat bagus menurut saya. Nah, jadi kalau seperti itu kira-kira bisa membantu nggak untuk merubah anak-anak yang awalnya tidak fokus dan motivasinya kurang menjadi lebih antusias? Kalau menurut Ibu gimana? Saya rasa itu sangat memotivasi Bu, karena ya Bu ya, anak sekarang itu kan sama handphone itu ya Bu ya, bisa dikatakan itu sangat suka sekali dan hampir semua anak itu pegang handphone itu untuk bermain game ya kan Bu. Nah jadi saya rasa dengan pemanfaatan handphone itu untuk menggunakan media pembelajaran berbasis game mungkin anak-anak lebih tertarik Bu. Nah, jadi dari apa yang telah Ibu sampaikan barusan, kemudian apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang saya lakukan untuk kedepannya itu mungkin Bu, dengan nanti ketika saya mengajar, saya akan menggunakan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint agar tidak monoton. Saya akan mengirimnya nanti dengan penggunaan handphone Bu. Nah saya akan membuat penggunaan handphone itu menyediakan media-media pembelajaran itu berbasis game seperti itu Bu, supaya anak tidak bosan kan Bu. Nah, itu menurut saya sangat bagus. Ibu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran Ibu. Menurut saya itu sangat bagus Bu. Iya Bu. Nah, jadi perlu dicoba itu ya Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Nah ini Bu, mulai besok saya akan berusaha untuk menyiapkan video pembelajarannya seperti pembuatan PowerPoint juga ya kan Bu, dan pembuatan media pembelajaran berbasis handphone dengan mengalihkannya ke pembelajaran berbasis game. Nah seperti itu Bu. Oke, jadi kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Yang melakukan dalam hal komitmen Ibu ini, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu? Kalau di sekolah itu Bu ya, mungkin saya bisa bekerjasama dengan tim IT Bu, seperti itu. Mungkin di sekolah kan ada yang bagian komputer gitu Bu, mungkin saya bisa belajar sama mereka. Ya, menurut saya sangat bagus. Berarti Ibu harus berkolaborasi ya dengan teman-teman yang lainnya. Saya rasa itu sangat bagus, ide yang sangat bagus sekali. Iya. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa seperti itu Bu. Nah untuk kedepannya saya ucapkan terima kasih sama Ibu dan saya akan berusaha untuk mencobanya Bu. Jadi bagaimana sekarang perasaan Ibu? Alhamdulillah sangat lega Bu. Saya sudah merasa senang karena permasalahan saya ini sudah dapat solusinya. Oke, syukurlah Bu kalau begitu. Nah, kemudian Ibu dapat menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu sudah bisa merubah cara mengajar Ibu, mungkin untuk membuat siswa itu lebih menarik dalam pembelajaran Ibu. Iya Bu. Oke, terima kasih ya Bu Desi sudah datang menemui Ibu. Ya kalau begitu saya izin masuk kelas dulu ya Bu ya. Saya masih ada jam ngajar Bu. Izin dulu ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Oke, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Baiklah Ibu, dari hasil observasi yang sudah berjalan, sudah tampak alur ceritanya, dan coachnya sendiri juga sudah menemukan permasalahannya, dan solusi dari permasalahannya juga sudah ditemukan oleh coach. Dan coachnya juga sudah menemukan atau mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Terima kasih, itu aja observasi dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas observasinya. Seorang guru sangat memahami jika salah seorang muridnya di kelas yang berbakat dalam membaca puisi, ia mendorong muridnya untuk mengikuti perlombaan dalam membaca puisi tingkat kabupaten. Namun nampaknya siswa tersebut masih belum percaya diri. Nah, bagaimana cara ibu guru dalam menanggapi hal ini? Mari kita simak video berikut ini. Selamat siang Bu Canta. Selamat siang Nisa, ada yang bisa Ibu bantu? Iya, begini Bu, saya mau cerita sedikit sama Ibu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Kira-kira saya boleh minta waktunya Bu? Oh, boleh. Sebelumnya Ibu mau bertanya, kira-kira masalahnya di mana? Dan kemudian apa yang kira-kira Nisa inginkan setelah pembicaraan ini?
Iya, seperti ini Bu. Kemarin kan Ibu meminta saya sebagai perwakilan dari kelas kami untuk mengikuti lomba puisi tingkat kabupaten. Tapi di sini saya sangat galau Bu. Kira-kira menurut Ibu apa yang akan saya lakukan? Karena saya merasa tidak percaya diri gitu Bu. Saya ingin solusi saya dapatkan setelah pembicaraan kita ini Bu. Loh, kenapa Nisa nggak mau ikut? Iya Bu, di sini saya tidak percaya diri gitu. Kenapa kamu tidak percaya diri, Nak? Masalahnya di mana? Saya merasa saya itu nggak mampu Bu dalam mengikuti lomba ini gitu. Karena saya merasa saya takut nantinya saya mengecewakan nama baik sekolah kita, seperti itu Bu. Wah, padahal menurut pengamatan Ibu selama ini Nisa sangat berpotensi loh dalam membuat puisi. Selama ini juga Nisa Ibu amati sangat berminat sekali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang Ibu ajarkan. Apalagi kalau disuruh buat puisi, berarti Nisa memiliki kelebihan kan? Nah, menurut Nisa sendiri apa kelebihan dan kekuatan Nisa dalam membuat suatu karya puisi? Iya sih Bu, tapi sebenarnya saya itu sangat suka memang untuk membuat sebuah puisi. Itulah sebabnya saya rajin belajar. Tapi terkadang saya juga suka juga kan Bu, oret-oret di kertas tentang apa yang terlintas di pikiran saya, dan langsung saya jadikan itu puisi. Mungkin karena sudah terbiasa sehingga saya mampu untuk membuat karya-karya seperti membuat puisi Bu. Tapi selain itu saya kurang percaya diri Bu. Selain dari Ibu amati, ada loh kelebihan Nisa. Apa coba? Di kelas Nisa sering tampil. Ibu yakin makanya Ibu memilih Nisa. Jadi dalam perlombaan ini pun Ibu yakin Nisa pasti bisa. Jadi sebenarnya kamu itu memiliki kekuatan dalam diri kamu. Kamu bisa buat dan bacakan puisi dengan sangat bagus. Kamu hanya perlu mengasah potensi kamu, kemudian mengasah mental kamu untuk tampil di depan umum. Nah, menurut Nisa, apa rencana Nisa ke depannya dalam membuat Nisa supaya bisa percaya diri? Ya, kalau menurut saya sih Bu, saya percaya diri itu kalau ada yang mendukung saya Bu. Sepertinya saya membutuhkan dukungan dari orang tua, teman, guru, dan saya juga perlu untuk didampingi saat latihan Bu sama orang-orang yang ahli seperti Ibu. Saya ingin Ibu mendampingi saya ketika saya nanti latihan puisi. Kemudian saya juga akan menceritakannya kepada orang tua saya supaya saya mendapat dukungan penuh gitu Bu dari orang tua saya, supaya saya itu bisa tampil untuk lebih percaya diri nanti pada saat lomba. Wah, bagus sekali rencanamu itu Nisa. Itulah rencana yang sangat bagus. Ibu yakin kamu akan bisa lebih percaya diri lagi dan berani tampil depan umum. Baiklah Nisa, kalau begitu apa yang ingin kamu lakukan supaya kamu bisa mengembalikan kepercayaan dirimu itu, Nak? Bisakah kamu berkomitmen dengan apa yang sudah kamu rencanakan tadi? Apa yang akan kamu lakukan supaya semua rencana tadi bisa berjalan lancar? Ya, kalau menurut saya sih Bu, saya bisa melakukannya. Saya mau minta dukungan tadi kan Bu kepada orang tua saya. Saya akan mendatangi dan menjumpai orang tua saya untuk menceritakan masalah lomba tadi. Kemudian dari guru-guru lain juga saya pengen dukungannya Bu, dari teman. Kemudian saya mau meminta juga nantinya ada seorang yang ahli seperti yang saya katakan tadi Bu untuk mendampingi saya ketika latihan. Nah, kemudian saya membacakan puisi itu Bu, ingin sekali gitu diajari bagaimana cara menyampaikan mimiknya, kemudian bagaimana cara memahami isi puisi tersebut. Nah, supaya saya nantinya tampil tidak grogi gitu kan Bu. Nah, jadi saya bisa lebih banyak lagi belajar untuk tampil di depan orang-orang yang berada di depan saya gitu, supaya saya itu lebih percaya diri seperti itu Bu. Saya udah grogi sekali orangnya. Bagus sekali Nisa, kembalikan percaya diri kamu dengan banyak belajar, lebih banyak berlatih. Ibu yakin karena kamu sangat potensial. Ibu mengamati selama ini Nisa juga orang yang punya kekuatan yang perlu dieksplor dan punya bakat yang sangat luar biasa, dan Ibu yakin kamu pasti bisa. Dengan begini mudah-mudahan kita berhasil nanti di kompetisi puisi, dan dengan memenangkan kompetisi ini pun nanti seandainya kamu menang atau kalah,
menang itu bukan tujuan utama, yang penting keberanian dan pengalaman ya, keinginan kamu untuk mengikuti kompetisi yang paling utama. Jadi ibu sangat hargai niat kamu untuk berlatih supaya kamu percaya diri lagi dengan usaha dan upaya yang sudah kamu rencanakan. Jadi yang terpenting bukan tentang menang kalahnya, yang paling utama itu adalah niat mengembangkan potensi dan pengalaman untuk menambah wawasan, begitu. Oke Bu, baik kalau begitu saya siap Bu untuk mengikuti lomba dalam tingkat kabupaten ini. Nah mudah-mudahan saya dapat mewakili sekolah kita untuk mengharumkan sekolah kita Bu. Mudah-mudahan nantinya saya menang dan saya harus yakin ya Bu ya sepertinya untuk mengikuti lomba ini ya. Wah, keren. Iya. Nah, sama-sama Nisa, Nisa pasti bisa. Oke Nisa, sampai ketemu di lain waktu lagi ya. Oke, terima kasih Bu untuk support dan dukungannya. Mudah-mudahan saya menang. Tolong doanya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Yuk, saya pamit ya Bu. Selamat siang silakan. Bu. Selamat siang. Oke, luar biasa sekali coaching yang sangat bagus yang telah dilakukan oleh coach dan coachee pada hari ini. Hasilnya itu sangat bagus, pas dan sampai pada titik temu atau solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Nisa atau murid tersebut. Nah, secara keseluruhan saya sudah melihat presence atau kehadiran penuh yang ibu tunjukkan. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan menggunakan rasa dan empati yang saya lihat. Tadi ibu juga mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi kita tadi ya Bu ya, yang Bu sampaikan tadi sangat bagus sekali. Semua sudah tertuang di situ melalui alur ceritanya, yaitu ada tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Jadi sudah sangat lengkap ya Bu ya, dan sudah sesuai dengan alur kita begitu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sekian hasil proses coaching kami. Kami di sini memohon maaf jika ada kekurangan kami. Sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.